Kalau tukang ojek ya, bang naik ojek sampai Gondrong, nggak sampai-sampai itu ya. Ada tuh Tangerang namanya Jalan Gondrong. Oke, kita akan sama-sama. Beliau ya, Mas Fikra tidak sendiri. Di sini ada sosok yang masya Allah ya. Tolong yang laki-laki dijaga auratnya ya, dijaga matanya. Karena ini masya Allah sekali. Kita akan sama-sama panggilkan. Beliau adalah sosok yang luar biasa. Beliau adalah founder dari Hijrapedia ya. Sebuah platform untuk saling mengingatkan terhadap kebaikan untuk teman-teman muslim dan muslimah. Nah, beliau lulusan dari Universitas Sumatera Utara, dari USU ya. Beliau ini pebisnis teman-teman ya. Bisnisnya itu banyak banget ya. Salah satunya adalah beliau ekspor ya, mengekspor ikan ya. Betul ya kakak ya, nanti kita akan tes ya, sebutkan 5 nama-nama ikan ya. Kalau salah berarti bisnisnya jangan-jangan bukan bisnis beliau gitu ya. Nah, beliau juga kemudian aktif di berbagai macam platform. Beliau juga ada beberapa bisnis di bidang skincare ya. Ini cocok buat yang teman-teman perempuan. Kalau yang laki-laki mungkin lebih cocok fresh care ya, karena gampang masuk angin. Kisah hijrahnya, karena ada satu hal yang menarik. Beliau pernah satu momen ke rumah sahabatnya, seorang muslim, lalu beliau nyobain pakai hijabnya. Dan ketika pakai hijab, ada bayangan di lampu tuh bertuliskan lafaz Allah, yang kemudian menjadi titik balik beliau berazam untuk kemudian punya azam untuk masuk Islam. Nanti kita sama-sama gali ya pengalaman spiritual dari beliau. Kita boleh berikan tepukan yang meriah kepada Kak Clara Sinta. Silakan Kak. Ya, silakan Kak Clara. Harus ada musik ya. Teng 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 gitu ya. Oh, kajian kan biasa beliau gitu. Silakan Kak. Oke. Saya mau tanya kabar dulu nih, Kak Fikra dulu. Kak Fikra boleh disapa teman-temannya, hadir juga teman-teman yang bergabung dari berbagai macam daerah di channel YouTube. Silakan Kak, boleh diperkenalkan kegiatannya sekarang lagi sibuk apa, kabarnya apa, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya, salam kenal. Nama saya Fikra. 10 tahun terakhir ini ya. Berkaryanya di kendaraan yang namanya Kita Bisa gitu ya. Okay. Alhamdulillah sudah 10 tahun masih bisa, jadi kita masih bisa.com sekarang. Oke, jadi fokus di Kita Bisa ya. Boleh di-spill nggak, ada salah satu fitur atau produk baru apa yang sedang diinisiasi oleh kitabisa.com hari ini? Kita punya fitur, ya. Coba tapi aku survei dong kalau teman-teman yang nonton, ada nggak yang pernah pakai Kita Bisa? Ada yang pernah pakai Kita Bisa? Ini penerima manfaat nampaknya ya. Apa yang donatur ya, saya nggak tahu ya. Oke, nanti kita cek ya. Oh iya, nah ada satu fitur yang kami baru luncurkan namanya Donat. Ada yang pernah dengar nggak Donat? Donat. Donasi otomatis. Oh, donasi otomatis. Jadi kan teman-teman tuh kalau donasi suka ada hatinya ya, heart streak-nya gitu. Yep. Kayak kalau belajar bahasa di Duolingo gitu ya. Oke. Nah itu teman-teman suka banyak yang curhat, kesel katanya kalau udah berapa ratus hari lupa hilang gitu. Nah sekarang kami buatkan fitur supaya donasinya otomatis disalurkan setiap hari. Jadi hatinya insya Allah nggak terputus. Masya Allah. Jadi hatinya terus terkoneksi ya. Terus menyala. Kasih Kak. Saya mau ke Kak Clara ya. Tapi kayaknya Kak Clara ini lebih familiar dipanggilnya Kak Amira ya. Karena diberikan nama langsung oleh Ustaz Amira Nurul Aulia ya. Aulia itu sama kayak nama istri saya. Mirip-mirip, tadi saya takut siapa mau tak salah gitu ya. Sayang ini cuman gimmick aja ya. Salah nonton di YouTube. Boleh Kak disapa Kak teman. Ya, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat setelah tarawih ya. Terima kasih udah hadir di sini, udah ngundang kita juga. Ya, kita senang banget pengen sharing-sharing cerita sama kalian nanti. Oke, Masya Allah. Aktivitasnya lagi kadang ada orang yang melihat kita, ini ngapain sih, kayaknya flexing aja. Kayaknya ngapain sih buat konten doang. Pada saat kita berbuat baik, ada orang yang melihat kita tidak tulus kebaikannya. Bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut, Kak? Terima kasih ya pertanyaannya, Masya Allah. Jadi izin menjawab. Sebenarnya hal pertama sebelum menolong orang lain yang aku lakukan adalah meluruskan niat dulu. Ini karena Allah Ta'ala. Jadi memang kita itu tidak bisa mengkontrol apapun feedback yang orang berikan kepada kita. Ketika kita nih habis nolong orang, kita berharap oh dia seneng, oh dia ini, kita nggak bisa kontrol itu. Yang kita bisa kontrol hanya tingkah laku kita, perilaku kita seperti apa menolongnya, dan itu niat karena Allah Ta'ala. Jadi memang kalau niat itu diluruskan karena Allah Ta'ala, menurut aku
tidak akan ada rasa sakit gitu loh Kak, gitu. Karena ya balik lagi, aku ngelakuin ini semua karena Allah Ta'ala. Kalaupun ada memang feedback yang kurang baik dari mereka, ya itu respon ya orang-orang yang kita nggak bisa kontrol. Jadi kalau dibilang disikapin tetap sabar, dan menurut aku di saat kita belajar sabar itu kita lagi memang belajar ilmu kesabaran itu Kak, gitu loh. Itu memang hal yang kita tidak bisa kontrol sih, jadi ya bersabar aja ya. Masya Allah. Jadi kalau saya sebagai lulusan agribisnis dari UIN, berarti Kak Amira sudah mengimplementasi ilmu padi, ya, Masya Allah. Jadi apapun yang orang katakan, kalau kita baik, ya kita tetap lakukan sesuai dengan ketulusan kita. Benar. Saya mau coba ke Kak Fikra dulu, boleh ya? Teman-teman nanti boleh disiapkan pertanyaan terbaik, nanti akan diberikan kesempatan. Kalau boleh pertanyaannya pilihan ganda ya, agar tidak terlalu sulit nanti narasumber jawabnya. Oke, saya mau ke Kak Fikra dulu ya. Kak Fikra, ini posisinya sebagai CEO ya. Chief Everything Officer enggak ya, jadi mengkontrol semua ekosistem yang ada di Kitabisa. Pasti kan karena kita berinteraksi dengan human, dengan manusia kan kadang suka ada rasa nggak enak ya, apalagi ketemu sama orang yang backgroundnya beragam. Bagaimana mengatasi rasa ketidakenakan itu? Ya, makasih banyak nih Kak, pertanyaannya nih seru moderatornya. Jadi kalau di bahasa Inggris itu baik itu kan bisa diterjemahkan sebagai kind, bisa juga nice gitu. Nah seringkali kita menyalah translasikan nice itu baik dan ingin dilihat baik terus. Nah sementara ada kind yang itu sebenarnya kita berbuat baik tadi insya Allah ya dengan niat lurus untuk Allah Ta'ala, untuk ridho Allah. Dan karena kalau kita fokus ke kind itu, we wanna do the right thing, berbuat yang benar. Di Kitabisa itu yang namanya organisasi biasa kita pasang ada values-nya gitu ya, nilai-nilai organisasi itu cuma 3B. Baik, berbuat, berani. Kenapa? Karena kadang-kadang aku ngelihat orang-orang yang ini agak feedback tapi nggak apa-apa, ini efek TikTok jadi langsung live ini, jadi ada efek-efeknya Kak. Ya. Boleh teman-teman soundman dibantu ya. Kadang-kadang yang mau berbuat baik itu yang agak kurang adalah beraninya. Tapi mungkin landasannya juga baik sih gitu ya, nggak mau menyakiti perasaan orang gitu. Nah kenapa di Kitabisa kita taruh values berani, karena menurut kami orang-orang tadi ya kalau udah kayak Kak Clara sampaikan, kita udah lillahi ta'ala, udah lurusin niat, lakukan. Contohnya kalau sebagai leader nggak mungkin enggak kita tidak menasehati gitu kan, atau mengkoreksi kalau ada tindakan yang salah. Kalau kita maunya nice terus, ntar deh sakit hati nggak jadi deh gitu kan, ntar nyuruh orang aja yang nasihatin gitu. Tapi kalau kita tadi ya Bismillah, kebaikan sesungguhnya gitu. Jadi ya tadi ya di kantor kita sebut berani berbuat baik, supaya kalau di Kitabisa kan orang yang di ekosistem kami kita suka berbuat juga gitu. Masya Allah. Jadi saya jadi terrefleksi ada salah satu statement dari Kak Tini ya, salah satu co-founder juga, bahwa sebetulnya di Indonesia itu sebenarnya nggak kekurangan orang baik, tapi mereka itu kalah berisik ya Kak. Jadi mereka kalah berisik, mereka nggak mau speak up, mereka nggak mau kemudian menyuarakan, sehingga akhirnya atmosfer kebaikan akan lebih dominan ketimbang keburukan. Saya mau lanjut ke Kak Fikra lagi Kak. Berarti sebetulnya kan penting ya kita punya ekosistem orang-orang yang baik gitu ya. Nah, seberapa kemudian itu menjadi urgent kita sebagai generasi muda gitu ya. Nah, depan generasi muda, ini generasi labil kayaknya ya, gitu, sebelah kanan ini banyak. Gimana kita biar punya satu hal yang kita ambil sebagai pilihan hidup dan kita tidak menyesali itu, karena kita tahu bahwa dapat lingkungan yang baik adalah hal yang penting. Ya, ini relevan banget, termasuk di dunia kerja ya gitu. Kita aja kerja, kadang-kadang buat yang udah menikah, kita spend more time di kantor sama orang-orang di kantor daripada di rumah sama anak istri gitu. Jadi lingkungan buat aku pribadi sangat penting. Siapa kita spend time dengan, karena kan energinya menular gitu ya. Jadi ya insya Allah kalau kita dikelilingi orang-orang baik, kita pun juga ada yang ngingetin, ada yang nasehatin, dan insya Allah terus lurus lah niatnya kita mau ngapain gitu. So kalau tadi pertanyaannya seberapa penting, ya menurut aku sih penting banget. Bukan berarti kita jadi pilih-pilih silaturahim ya. Kalau di Kitabisa insya Allah sebagai jembatan, mindset nawaitunya juga menjembatani semua orang siapa aja. Tapi untuk yang ada di apa istilahnya ya, ring satu gitu ya, inner circle ya, kita bisa lah pilih-pilih yang memang frekuensi dan energinya saling membangun gitu. Oh Masya Allah. Nah gimana tuh
menseleksi orang-orang yang bisa jadi ring 1? Apakah mereka yang sering minjem 100, kira-kira dia masuk ring berapa tuh? Nah, kategorinya gimana kalau versinya Kak Fikra? Kalau dibalikin 100-nya nggak apa-apa, Boleh ya? amanah berarti Amanah, kan. ya. Nah ini mungkin proses belajar juga ya, trial dan error. Kita kan kenalan sama orang, bisa nggak mungkin di awal kita misalnya bekerja sama seseorang langsung ngejudge dia, oh ini nggak bener nih. Semua dari pengalaman, tapi dari pengalaman kan kita akan evaluasi lagi. Jadi ya semua butuh waktu dan butuh evaluasi gitu kalau dari aku sih ya pengalamannya. Jadi butuh waktu, butuh evaluasi. Di sini ada yang usianya kepala 20 ke atas ada? Oke, kepala 2. Tapi nggak kelihatan kayak kepala 20 berapa Mas, boleh tahu? 29. Oh, nggak kelihatan kayak 28 ya. Ternyata beda setahun ya. Oke, ada yang 30 mungkin? Ada? Nah, biasanya kecenderungan semakin dewasa, inner circle tadi semakin spesifik ya. Nah, saya mau coba ke Kak Amira ya, Kak Amira. Nah, bagaimana Kak Amira menghargai atau melihat ada orang-orang yang tidak menghargai Kak Amira, baik yang sudah kenal maupun yang belum kenal. Karena kan seberapa intens kita interaksi, jadi orang kan tahu karakter kita ya. Tapi kan kita nggak bisa terus-terusan menjelaskan pribadi kita seperti apa. Nah, bagaimana Kak menyikapi Kak Amira? Untuk menyikapi orang-orang hal yang tidak menghargai, nggak respect gitu ya. Iya, jadi balik lagi memang yang pertama tadi Amira bilang kalau kita tidak bisa mengkontrol orang lain, tapi teruslah berbuat baik. Karena berbuat baik itu gini, ketika kita meluruskan niat kembali untuk berbuat baik selalu gitu loh. Sama seperti kayak matahari itu tetap bersinar meskipun kita tuh lewat-lewat aja gitu loh. Kadang kita bersyukur kepada Allah aja kayak aduh terima kasih ya Allah matahari ini tetap bersinar gitu. Kadang-kadang kan kita lupa atau bahkan belum pernah bahkan gitu loh. Jadi tetap aja berbuat baik, tetap bersinar karena itu selalu akan ada feedbacknya gitu loh. Perbuatan baik kita itu akan selalu ada dibalas, itu entah dari arah mana aja. Jadi jangan jangan merasa rugi berbuat baik kalau tidak ada yang menghargai. Anggaplah itu kita lagi belajar untuk lebih sabar, belajar ilmu kehidupan gitu loh. Karena balik lagi kita tidak bisa mengkontrol orang, tapi kita bisa mengkontrol diri sendiri dan jadikanlah feedback orang-orang yang menurut kita itu kayak kurang buat kita itu jadi pelajaran gitu loh. Gitu sih. Oke, Masya Allah. Jadi matahari itu selalu bersinar, apalagi menjelang Lebaran suka banyak diskon Kak. Setahu aku ya. Bener. Ramayana juga gitu, Ria Busana. Nah, aku mau lebih menggali lagi ke Amira nih ya. Konteksnya adalah tentu dalam melakukan kebaikan kan banyak tantangannya ya, banyak cobaannya. Meskipun banyak cobaan, tapi dicobain juga ya melakukan kebaikan karena ketagihan. Nah, bagaimana kemudian Kak Amira melihat itu jadi sebuah tantangan? Kan ada orang yang sulit melakukan kebaikan pertama, misalkan dia baru hijrah gitu ya, baru pindah kuadran. Bagaimana sih pengalaman kakak sendiri? Karena aku pernah riset juga, bahkan pada saat umroh, pada saat itu Kak Amira ngerasa kayaknya nggak terbiasa pakai hijab gitu ya. Aku pun sama Kak, nggak terbiasa kalau istriku pakai hijab, apaan sih gitu ya. Jadi bahkan Kak Amira bilang nanti kalau udah sampai Indonesia yuk kita party gitu ya. Ada statement Kak Amira seperti itu karena ngerasa mungkin ada masa transisi. Nah, bagaimana cara Kak Amira melawan itu kesulitan untuk kemudian terperangkap dalam hal yang tidak baik? Iya. Jadi gini, jangankan untuk hal kebaikan ya, hal keburukan aja kita pertama-pertama itu pasti ada rasa risih kayak apa sih ini dunia baru gitu. Jadi memang apalagi kita tahu itu kebiasaan baik memang harus dipaksakan pertama, nanti kan akan terbiasa ya. Jadi memang seperti itu sih. Jadi kayak akan ada masa transisi, entah itu ke hal yang baik, entah itu ke hal yang buruk, pasti akan ada masa transisi ya dijalani gitu. Apalagi kan kita tahu ini tuh kan kayak maps-nya itu menuju ke arah yang kebaikan gitu. Jadi kayak ya udah kita jalani gitu. Jalanin ya, Masya Allah ya. Adem ya ngelihatnya ya teman-teman ya. Ngeliat di sini panas lagi. Tapi saya mau dalamin lagi ya Kak Amira, ini soalnya menarik ya. Akhirnya sampai Kak Amira kemudian menginisiasi namanya Hijrahpedia ya. Tadinya saya kira ini tempat makan halal gitu ya, kan ada pedia yang lain gitu ya. Apa yang menjadi reason, menjadi aim, menjadi tujuan kemudian Kak Amira menginisiasi gerakan Hijrahpedia? Iya, jadi gini. Makasih Kak pertanyaannya, jadi ini mengingat flashback kembali. Jadi itu sebenarnya kesadaran diri sendiri sih. Jadi kalau banyak orang bilang di komentar TikTok aku, jejak digital nggak bisa hilang. Wah selalu tuh kayak gitu Kak. Entah apapun kontennya, mau itu konten tentang habis kajian, jejak digital lo nggak bisa hilang. Nah, aku mikir dong, kalau memang jejak digital yang buruk tidak bisa hilang, kenapa aku tidak menciptakan jejak digital yang baik?
Jadi aku compare nih, oh ya udah kalau misalnya itu akan menjadi dosa jariah kalau kata orang-orang ya, aku belum tahu hukumnya, mohon maaf. Tapi kalau misalnya kenapa aku tidak menciptakan jejak digital yang baik yang ketika aku nanti wafat itu tuh akan tetap menjadi jejak digital yang jejak digital yang baik yang bisa menghasilkan pahala jariah buat aku. Ketika aku wafat, akun postingan di akun Hijrapedia itu akan tetap hidup dengan orang yang meng-share, tetap akan ada manfaat untuk orang yang membaca. Dan satu lagi, kenapa aku bangun Hijrapedia itu sebagai peluang untuk pahala jariah aku. Dosa aku tuh masih banyak banget Kak, setiap hari entah apa aja dosanya, dan aku sangat terbantu banget dengan orang-orang yang nge-share itu. Mungkin akan ada pahalanya ke aku dan menjembatani orang juga supaya tetap di rumah tapi kalian tuh tetap bisa dapat pahala jariah gitu loh. Jadi kayak tetap just share gitu, postingan apapun yang bermanfaat, bukan hanya dari akun Hijrapedia tapi dari akun lain pun. Setiap postingan itu bermanfaat, mungkin dari kita bisa donasi juga, dari Hijrapedia bisa kayak dapat manfaat postingan juga. Jadi tetap di-share, menjadi peluang untuk aku, peluang untuk kalian. Dan satu lagi, menyadari keterbatasan aku bahwa di saat ini aku belum mampu bangun masjid ya. Jadi aku bangun akun aja dulu gitu. Masya Allah. gitu. Tepuk tangan buat Kak Amira, Masya Allah ya. Dari cerita Kak Amira tadi, saya jadi semangat untuk komen di akun-akunnya kakak gitu ya. Jadi nanti dibalas ya Kak gitu ya. Karena saya ingin tadi mengimplementasi tadi ya, biar langsung dapat jariahnya. Boleh nggak Kak diceritakan, ada pengalaman berkesan atau ternyata dari Hijrapedia banyak wasilah orang yang login kebaikan? Boleh nggak Kak dibagi ceritanya? Atau ada orangnya hadir di sini Kak? Enggak ya? Biasa suka ada tamu dadakan gitu? Enggak ada ya? Oke, belum disetting Mbak, silakan Kak. Paling hanya tim sih yang hadir di sana. Tim yang hadir ya, Masya Allah. Iya. Boleh timnya boleh berdiri? Boleh? Silakan. Boleh, silakan kita apresiasi, Ibu. tepuk tangan buat teman-teman dari tim Hijrapedia ini, Masya Allah. Ada Shenira, ada suaminya. Jadi tim Hijrapedia itu kita ada 4 orang. Ada Kak Randy, saya, Amira dengan Shenira dan suaminya. Itu mereka suami istri gitu. Jadi Masya Allah. Berkah ya. Berkah ya, Masya Allah. Gitu, Masya Allah gitu. Boleh nggak Kak diceritakan tadi, ada wasilah orang-orang yang habis ngelihat terus dia komen, Kak, alhamdulillah Kak, aku tadinya mau terjun dari apartemen gitu ya, pakai para layang, nggak apa-apa kan ya, mau bikin konten, tapi setelah lihat Hijrapedia aku jadi nggak lakuin itu gitu, aku mendingan uang yang buat sewa para layang aku buat sedekah di masjid gitu. Ada lebih kayak curhat tentang hubungan gitu loh Kak. Jadi kalau curhat seru nih, gimana tuh Kak curhatnya? Seru ya kalau curhat kan gitu biasanya ya ibu-ibu ya. Terima kasih ya Kak, gara-gara akun Hijrapedia aku jadi lebih jadi lebih yakin buat move on gitu. Karena kan kita kan kadang-kadang kan isinya itu kan memang lebih ke akun dakwah. Tapi memang ada yang relate dengan permasalahan anak muda sekarang Kak. Betul, jadi kayak betul. move on gitu, kayak mana Mental caranya. health gitu-gitu Iya, ya, mental Kak, ya. health tapi dalam segi dakwahnya gitu. Allah, Lebih Masya ke situ sih sebenarnya. Masya Allah, jadi banyak wasilah ya, terutama buat teman-teman yang mungkin sedang mencari jati diri. Ini banyak ini Kak, banyak JJM nih, jomblo-jomblo mubazir, kasihan ini, maksudnya kan harus butuh pencerahan ya Kak ya. Jangan lupa follow Hijrapedia. Saya mau ke Kak Fikra, boleh ya? Makasih Kak Amira. Nih Kak Fikra menarik nih, karena saya dulu menjadi salah satu pengguna platform juga. Saya ingat sekali ada guru TPA di sini, sahabat kita juga, waktu itu pernah ada kecelakaan yang qadarullah pada saat mau mengajar ngaji, dan kita pada saat itu berinisiatif Kak, butuh operasi cepat, dan kita tahu ada platform kita bisa, Masya Allah dalam waktu 2 hari ya, 2 kali 24 jam terkumpul hampir 200 juta, dan salah satu guru TPA di sini akhirnya bisa sembuh gitu ya. Dan kita sudah hadirkan beliau, boleh menyapa, ada di sini? Oh belum datang, mohon maaf Kak, belum, kurang settingannya ya. Kak Fikra, saya mau tadi mau kayak ada gimmick gitu, cuman panitia belum siap, nggak apa-apa ya, namanya juga usaha. Karena dinilai kan usahanya bukan hasilnya. Kak Fikra, saya mau tanya nih, saat ini sudah 10 tahun, 1 dekade, ada berapa banyak sih Kak pengguna users daripada Kita Bisa? Dan pasti kan kebayang ya, ini Kak Fikra sudah mendulang banyak kebaikan jariah ya, Masya Allah tuh Kak. Boleh dibagi Kak spiritnya Kak? Aku yakin kayaknya side projectnya ini suka stand up nih ya kayaknya sih Mas. Lagi sit down ini. Tapi Kak. ya mari kita doain juga dong biar Amira bisa segera bangun masjidnya sendiri juga ya. Amin, Insya Allah. Apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya apa tadi saya lupa. Sekarang Donatur ada ya? usernya Iya. ada berapa banyak Kak? Ya, alhamdulillah ya, Kita Bisa kan ya 10 tahun bisa dibilang tua, tapi kalau usia anak-anak juga 10 tahun masih SD ya. Jadi 10 tahun ini kami menjadi jembatan bagi lebih dari 8 juta donatur di Indonesia ya.
di mancanegara bahkan, karena ada diaspora juga yang mungkin tinggalnya di Belanda, di Amerika, di Jepang gitu ya. Masya Allah. Sekali lagi kami jembatannya gitu. Ya. Karena kami percaya orang baiknya itu udah banyak. Di dalam diri semua manusia ada kebaikan gitu ya. Ya. Dan Indonesia kan alhamdulillah 3 tahun berturut-turut jadi negara paling Dermawan. dermawan Betul. di dunia ya. Katanya Charities Aid Foundation, bukan kata saya gitu. Betul. Jadi kedermawanan ini alangkah kerennya kalau bisa dijembatani secara masif. Itu sebetulnya tesisnya kita bisa di awal. Kenapa sih nggak ada jembatan yang bisa masif? Dari dulu udah ada lembaga-lembaga banyak yang sangat baik, yang kami juga menjadi sahabat-sahabatnya ya. Tapi kan waktu transisi ke masa digital belum banyak tuh pemanfaatannya ya, untuk menampilkan, untuk transparansi gitu. Dan betul. itulah sebetulnya ikigainya kita bisa gitu ya, alasan adanya supaya semangat kolektif kebaikan ini ada wadahnya, dan tadi orang baik gak kalah berisik gitu. Bisa berbuat baiknya secara berjamaah, secara masif. Masya Allah. Boleh dong berisiknya teman-teman yang baik nih. Kurang berisik, lebih berisik lagi. Nah, yang nggak berisik biasanya nggak jajan nih Kak, karena Kampung Rabarin memfasilitasi teman-teman bisa jajan di sini biar semakin semangat gitu ya. Masuk ya, masuk. Nah, ini saya mau ngeteskan tadi Kak Fikra, CEO ya Kita Bisa. Tadi katanya ada berapa? 8 juta donatur. Coba tolong Kakak sebutkan siapa nama donatur ke 5.321.021. Siapa Kak? Boleh nyontek ya? Ada contekannya ya. Nah, biasanya sih hamba Allah namanya, jadi nggak Masya ketahuan. Allah, bener hamba Allah. Saya kira hamba sahaya gitu ya, itu nggak ada ya. Kak Fikra, apa visi atau rencana ke depan nih? Mungkin ada existing program atau apa yang menjadi inisiatif Kita Bisa yang mungkin sekaligus bisa disosialisasikan, teman-teman bisa ikut membantu ya, terlibat dalam rancangan program Kita Bisa ke depan. Ya alhamdulillah Kita Bisa tadi udah masuk ya tahun ke-10 ya kemarin, tahun ini tahun ke-11. Dan biasanya kalau organisasi tambah besar bisa jadi tambah mumet gitu ya, tambah kompleks. Makanya tema kami back to basic gitu, balik ke basicnya. Waktu kita bikin Kita Bisa, apa sih basicnya tadi? Menghubungkan kebaikan. Nah tapi masanya udah bergeser kan, udah berevolusi dari 10 tahun yang lalu gitu. Nah gimana cara-cara baru ini, itu yang sedang kita inovasikan gitu. Jadi contohnya kemarin pas pandemi orang ya nggak ketemu gitu ya, semua di rumah, kita berzoom gitu. Pasca pandemi teman-teman di Kita Bisa nih bikin sebuah inisiatif. Tuh ada temanku juga tuh yang pakai baju putih hijau, sampai keselak dia. Gus Hibat, dia menginisiasi bersama teman-temannya sebuah inisiatif keren namanya Volun Trip. Ada yang pernah ikutan nggak teman-teman? Yang pernah dengar nggak? Trip ya. Kami udah pernah. Keren ya. Jadi pada dasarnya simple, back to basic. Kita Bisa selama ini menjembatani. Sering kita ikut turun ke lapangan menyalurkan bantuan, kita kontenin biar orang kan ikut bantu lagi. Nah itu yang komen banyak, aku mau ikut dong Kak, gimana caranya? Ya udah kita buka aja tiketing, jadi kita bisa logistik, sewa tandaran dan segala macam. Di sananya kita bikin aktivitas. Masya Allah ini dalam hitungan hampir setahun udah lebih dari 10.000 yang ikut jadi relawan. Oh Masya Allah. Jadi ternyata segitu banyaknya keinginan orang untuk tidak hanya membantu dengan mungkin kemampuan uangnya, tapi juga ikut turun. Spending mungkin ya setengah hari sampai 1 hari gitu ya untuk ikut kegiatan. Ternyata Amir udah pernah juga ikut ya. Mantan Volun Trip. Tapi masih mau kok. Masya Allah. Gitu. Jadi itu mungkin salah satu bentuk gitu ya. Nah di tengah bentuk banyak lagi yang nanti kita boleh ngobrol lah setelah ini. Oke, satu ke Kak Fikra sebelum nanti saya kasih kesempatan teman-teman yang mau bertanya ya. Karena kalau di campaigner itu kan di Kita Bisa juga kayaknya banyak juga teman-teman yang tidak sesuai ya Kak. Boleh jadi dia ada penipuan dan segala macam. Nah, untuk kemudian menjaga transparansi itu, bagaimana cara kita bisa memastikan tidak ada tuh teman-teman fake account yang memanfaatkan kedermawanan kebanyakan populasi orang Indonesia. Ya, ini penting banget ya. Karena kan Kita Bisa sebagai marketplace, kalau di marketplace jual beli masih ada tuh sampai hari ini yang beli iPhone dapatnya batu bata gitu ya. Benar. Kalau di Kita Bisa challenge-nya bukan tadi ya pengiriman barang palsu, tapi bagaimana mencegah penggalang dana itu satu fiktif, dua menyalahgunakan. Gitu. Karena di dunia manapun pasti ada yang namanya bad apples ya, bad actors lah, aktor-aktor oknum di sini sebutnya ya. Nah, mungkin supaya nggak panjang lebar, singkat aja, Kita Bisa selalu melakukan minimal 3 lapis bentuk verifikasi teman-teman nih. Yang pertama, insya Allah nggak mungkin ada penggalang dana fiktif karena mereka harus pakai KTP yang KYC-nya udah sama kayak kalau teman-teman pakai digital bank. Di sini ada mungkin yang pakai ya, beberapa bank-bank digital kan udah harus foto segala macam, KTP-nya terhubung ke Dukcapil. Jadi nggak mungkin itu penggalang dananya fiktif. Tapi yang kedua ini yang sulit nih.
yang kedua masih nggak sulit. Yang kedua itu adalah bener nggak sih penggalang dananya ini, misalnya contoh ada yang sakit. Ya. Tadi contohnya mungkin yang tadi ya guru Ya, TPA. ada guru TPA. Nah itu kan kami minta data-datanya, bukti sakitnya, ada surat dokternya kah, ada surat dari rumah sakitnya gitu ya. Nah yang ketiga ini yang memang susah, lebih menantang. Ketika dana sudah berpindah tangan nih dari kami ke yang galang, mereka bilangnya gini, perlu dicairkan untuk beli sembako misalnya. Ya. Tapi kita nggak punya akses ke rekeningnya mereka kan untuk tahu beneran dipakai untuk apa. Jadi mekanismenya adalah mereka harus melaporkan dengan update. Nah kalau nggak ada update, boleh kami telusuri, boleh ada yang melaporkan ke kami gitu. Beberapa mitigasinya, kalau ada orang sakit kami cairkan langsung ke rumah sakit. Kalau ada ini pembelian, kami bisa membantu proses pengadaan pembeliannya. Jadi lebih pasti gitu bahwa apa yang dibilang mau dilakukan itulah yang sesuai tersalurkan gitu. Kurang lebih itu langkah-langkahnya. Tapi ya kami organisasi yang terus belajar ya, belum sempurna. Jadi kalau misalnya ada yang bisa diimprove lagi, pasti kami akan terus perbaiki prosesnya. Baik, terima kasih. Boleh kasih plus buat dua narasumber kita. Saya mau kasih kesempatan bertanya kepada teman-teman yang ikhwan dulu, boleh ya. Satu orang penanya, saya hitung sampai 3. Angkat tangan ya. Belum Bapak yang tadi 28 tahun ya. Kelihatan memang gebu-gebu di usia-usia segitu ya. Saya hitung sampai 3, baru nanti angkat tangan. Nanti saya akan pilih siapa yang lebih dulu ya. Siap? 1, 2, 3. Iya Bapak, silakan. Mikrofonnya boleh dibantu? Panitia, boleh diperkenalkan namanya, asal daerahnya, pertanyaan ditujukan untuk siapa? Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, masuk. Yuk. Buat Pak Fikra, saya Vino R. Novanto, saya CEO dari Erwino Studios. Memberikan inspirasi banget buat Pak Fikra, buat masyarakat juga, termasuk kita bisa ya. Tapi ini salah satu yang berdedikasikan buat hidup saya. Maka itu berterima kasih kepada kitabisa.com dan juga lembaga-lembaga manapun yang bisa menginspirasi untuk masyarakat Indonesia, termasuk perusahaan film saya yang bisa mengedepankan Indonesia termasuk ke Go International. Itu ucapan dari teman saya dan pemimpin saya, yaitu Bapak Manoj Punjabi. Jadikan sebagai tuan rumah Indonesia, majukan perfilman Indonesia. Itu intinya. Terima kasih. Masya Allah. Takbir, Allahu Akbar, i'tidal, sami Allah liman hamidah. Oke, jadi ini aspirasi ya. Ini salah satu kontributor kebaikan ingin membagi spirit. Jadi boleh memberikan pertanyaan atau pertanyaan. Boleh, silakan ya. Saya akan ke akhwat dulu ya. Boleh ya? Belum Mbak. Pasti umurnya 30 tahun ya. Oke, saya hitung sampai 3, 1 dan 3 diangkat tangan ya. Siap ya? Dibantu panitia. Siap? 1, 2. Belum. Ya udah, ya boleh ya. Enggak apa-apa. Emak-emak enggak bisa dilawan, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian, saya pecinta MRBJ. Masya Allah. Saya mau nanya sama Kak Fikra dan Kak Clara Sinta. Salam kenal. Kalau untuk Kak Fikra, saya mau tanya, apa sih yang jadi keresahan Kak Fikra sampai akhirnya Kak Fikra membentuk kitabisa.com ini? Apa mungkin Kak Fikra tuh kalau saya kan kadang apa karena kita ngelihat ada orang susah kayaknya pengen nolong aja gitu, atau memang dari kecil biasanya kan kalau orang yang biasa berbagi itu biasanya dari kecil memang sama orang tua tuh sudah dibiasakan gitu loh. Jadi kayaknya kalau ngelihat ada yang susah tuh rasa empati tuh udah bergejolak gitu, maunya menolong. Apa sih yang jadi keresahan Kak Fikra gitu sampai akhirnya terbentuk terbentuk itu kitabisa.com. Untuk Kakak Clara Sinta, saya sering lihat kontennya di Instagram. Masya Allah. Waktu mamahnya yang datang ke Medan tuh, yang pertama kali pakai hijab, terus baru mu'alaf. Masya Allah. Udah mu'alaf udah lama, tapi maksudnya mamahnya baru tahu. Itu saya nangis. Ya Allah. Rasanya Gak apa-apa Bu, pelan-pelan Bu. Boleh panitia tolong dibantu ini. Gak apa-apa Bu. Bisa. Enggak maksudnya. Ini enggak penting, soalnya penting. Kalian dikasih. Jadi untuk apalagi masalah keyakinan ya, ini kita sharing aja ya, masalah keyakinan.
kan itu tidak mudah ya untuk mental kudu kuat lah, Betul, kudu kuat, betul. kudu bisa menerima apapun Betul. resiko yang harus diterima Terima, gitu. betul. Lalu apa yang menjadi tekad gitu loh untuk menunjukkan mama aku sekarang udah Islam loh gitu. Terus apa sih yang bikin Kak Clara tuh ngerasa wah ini kayaknya nih agama yang paling gue butuhin gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Masya Allah. Terima kasih Ibu pecinta MRBJ Bu ya. Saya pecinta suami Ibu, Masya Allah. Kalau kan saya cinta Ibu nggak boleh, bukan mahram ya. Boleh ke Kak Amir dulu Kak ya, silakan Kak. Tadi untuk pertanyaannya izin saya jawab ya Bu ya. Kalau untuk pertama itu kayak lebih ke tadi pertanyaan apa Mas? Pertanyaannya tadi yang pertama bagaimana kemudian tekadnya Lebih sampai rinci, meyakinkan Ibu kan pada itu kan Oh, nggak iya, tahu ya. iya. Kalau saya pernah cek juga di saya riset tuh bahkan sebelum mau umroh berapa menit sebelum berangkat baru mengabarkan kan kalau Iya, soal itu benar, juga. Bagaimana kemudian berani mengungkapkan itu Kak? Ya. Kalau untuk tekad sendiri memang sudah menjadi keresahan ya Bu ya sebenarnya. Aku tuh nutupin itu udah 7 tahun loh. 7 tahun aku selalu harus ikut ke rumah ibadah yang itu rumah ibadah aku yang mantan rumah ibadah gitu. Itu aku udah sebenarnya aku udah resah sekali gitu loh. Aku tuh pengen gini loh Bu. Kita dapat penghargaan menang suatu perlombaan aja kita pengen banget loh pamer ke orang, apalagi aku mendapatkan suatu hidayah atau ini hal yang luar biasa karena tidak semua orang bisa seperti kita lahir dengan agama Islam dan diselamatkan untuk menuju agama Islam. Itu. Jadi aku pengen banget kayak nunjukin jati diri aku resah banget gitu loh. Apalagi anak semakin tahun semakin besar gitu, semakin banyak kayak ditanyain sesuatu yang menjebak gitu loh Ya, kayak Kino ya, anak Kino ya. Iya, Saya kenal jadi baik kayak- sama Kino akrab. Oh gitu, Ini. Masya Belum Allah. cerita kan sama mamanya? Nggak apa. Iya, jadi kalau ditanya mama berdoanya gimana, gimana sholat katanya itu aku udah takut banget Bu, aku mendingan ngaku duluan gitu loh, aku mendingan ngaku duluan, jadi kayak lebih apa ya, orang tua aku harus tahu jati diriku yang sebenarnya supaya aku juga dapat menjalankan ibadahku dengan baik dan aku juga harus memberitahu orang tuaku dan aku juga harus kelihatan gimana ya, aku harus pulang dengan menggunakan hijab, aku harus menunjukkan apa ya, keindahan Islam itu di mata orang tuaku. Aku harus membawa ke rumah karena bagaimanapun di posisi aku sekarang jujur yang menjadi salah satu impian aku adalah orang tuaku menjadi mualaf yang masih aku sampai sekarang doakan setiap apapun aktivitas aku orang tuaku menjadi mualaf. Jadi aku harus menunjukkan, jadi mereka itu ngelihat kebaikan Islam itu dari siapa lagi kalau nggak dari aku. Kalau lihat dari TV mungkin mereka dengarnya ya apa sih Pak, banyak kontroversinya gitu loh. Betul, Islam itu betul, di mata betul. orang lain yang non Islam banyak yang mandang hanya mungkin karena memang berita negatif itu lebih renyah, lebih enak loh dikonsumsi, kayak mungkin teroris dan lain-lain. Nah biarkanlah keindahan Islam itu dilihat dari aku, makanya aku pulang aku harus beranikan diri. Ya gimana kalau misalnya aku cuma mendoakan supaya mereka masuk Islam tapi aku tidak mencontohkan atau memberi lihat mereka, ya sama aja mereka nyontoh dari mana. Makanya itu pertama untuk kenyamanan ibadahku, kedua juga untuk menunjukkan kepada mereka bahwa I'm proudly to be Muslim loh gitu. Dan semoga menjadi bukan hanya kalau kita kan jembatan aplikasi, kalau aku Ya. jembatan supaya orang tua bisa menjadi Muslim juga. Amin. Masya Ya Allah. Allah, amin. Dan untuk pertanyaan kedua tadi ada loh. Pertanyaan kedua lupa ya. Ada. Menemukan Islam. Ya. Apa kunci yang hilang? Islam ya. Oh ya, kenapa kemudian agama Islam menjadi pilihan? Iya. Gitu. Karena kenapa nggak memilih Islam ya? Masya Allah. Iya dong gitu kan. Kenapa agama Islam menjadi pilihan? Ya kenapa kita nggak memilih agama Islam gitu kan? Karena agama Islam itu adalah satu-satunya agama yang dapat menjawab semua pertanyaan aku Bu. Aku tuh orangnya bawel banget. Aku tuh orangnya sangat memakai logika ya. Kalau nggak logik menurut gua nggak masuk hitungan gitu. Dan kalau di Islam itu kalau misalnya di yang lain, aku tuh sering bertanya bukan hanya kepada yang terdahulu, agama yang terdahulu, keyakinan terdahulu, tapi kepada keyakinan yang lain. Kadang-kadang ada pertanyaan aku yang kadang-kadang mereka itu ujung-ujungnya hanya ya udahlah imani aja, ya udahlah percaya aja. Ya kita ini harus percaya sama siapa? Kan harus jelas yang kita percayain ini kan gitu. Sementara di Islam itu nanya hal sekecil yang kadang-kadang kayak sekecil, aku pernah bertanya tentang semut itu ada ayatnya, tentang hal-hal apapun yang kita pertanyakan ada ayatnya, yang galau aja ada ayatnya. Itu terlalu apa ya, itu tidak bisa di-create oleh orang lain Bu gitu kitabnya menurut aku gitu loh. Jadi benar-benar sesuatu yang itu benar-benar kitab Al-Quran itu
sangat relatable dengan kehidupan kita. Siapa lagi yang bisa menciptakan ayat-ayat yang relatable? Emang bisa gitu kita, gitu kan? Jangankan hanya relatable, kayak mungkin kedepannya seperti apa nanti kita, gitu-gitu. Islam itu so komplit, bisa menjawab pertanyaan aku. Jadi itu keyakinan aku satu-satunya, memang Islam lah salah satunya yang dapat menjawab semua pertanyaan aku. Masya Allah. Tidak ada yang tersisa loh pertanyaannya. Tidak ada Nggak yang tersisa, semua terjawab ya. Terjawab. Masya Allah. Ibu boleh ikutin saya Bu, asyhadu. Kayak Ibu belum yakin tadi, Ibu bertanya itu karena mudah-mudahan Ibu semakin diyakinkan ya. Insya Allah. Itu jadi hikmah, jadi ibroh buat kita ambil hikmahnya. Terima kasih Kak Amira. Saya mau ke Kak Fikra tadi, pertanyaannya menarik ya Kak, yang tadi disampaikan. Apa memang yang menjadi keresahan Kak Fikra, kemudian kita bisa itu muncul? Ya. Ya aku kan dulu pas dari SMP ya sampai kuliah itu alhamdulillah sempat di luar negeri, di New Zealand, di negara kecil penduduk 5 juta yang lebih banyak domba-dombanya, tapi mereka nggak kenal sama Indonesia. Jadi aku tuh banyak mengamati Indonesia dari luar ya, dan termasuk juga dunia Islam ya, yang populasinya sama-sama banyak nih orang Indonesia 260-70 juta. Dunia Islam yang dulu 1,3 sekarang udah lebih ya, sekarang 1,7 kalau nggak salah miliar. Tapi yang tadi Amira udah sebutkan kan, yang keluar beritanya kebanyakan yang lebih negatif dan perpecahan gitu. Betul. Jadi malu gitu, orang tahu Bali nggak tahu Indonesia, bahkan Indonesia nggak ada yang kenal deh. Maka aku tuh punya keresahan kayak kita tuh kalau bersatu mestinya bisa gitu. Nah makanya qadarullah pas ketemu partner aku Timi, waktu kita bisa masih project sosial tuh, belum ada juntrungannya gitu ya. Tapi namanya itu powerful banget. Kita bisa. Waktu dia bilang, ya dia ceritain, gue ada project namanya Kita Bisa, udah gini. Semangatnya adalah mengumpulkan crowd untuk, waktu itu nggak cuma funding, ide, waktu gitu kan segala macam. Ya waktu itu agak nggak mikir panjang sih, namanya masih muda juga ya. Udahlah kita bisa ya, amin deh kita bisa gitu kan. Amin. Ya kurang lebih, jadi keresahan itu yang mudah-mudahan bisa kejawab ya. Kalau orang baik berjamaah mestinya apapun jadi bisa berjamaah untuk hal yang baik-baik. Masya Allah ya. Yang kita punya hanya nama baik ya, maka jaga nama baik itu baik-baik. Saya kasih kesempatan satu termin lagi pertanyaan. Mungkin yang ada di atas pohon, yang ada di belakang mungkin boleh nanti mendekat ke mikrofon, nggak apa-apa. Saya berikan kesempatan. Ada 1, 2, 3 silakan. Mas yang kacamata boleh? Ya, kacamata boleh berdiri Mas, silakan. Itu kancingnya kebuka Mas. Oh emang gitu ya modelnya. Nggak apa-apa Mas. Saya kira emang kebuka tapi semuanya gitu. Boleh mikrofonnya dibantu? Mikrofonnya ada? Mikrofonnya, kenalan nama, dari mana, terus nanti pertanyaan ditujukan kepada siapa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rufadila, bisa dipanggil Pak Idil. Saya tinggal di Bintaro, sektor 9 juga. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Amira dan Kak Fikra dan Kak Edi. Dan Kak Edi. Ya, kan saya kasih kesempatan. Ya, terus yang sudah memberi kesempatan ya. Santai kan sesama muslim. Yang sudah men-share ilmunya juga kepada kita. Saya pengen bertanya aja nih gini. Apa sih tips dan trik yang bisa anak muda zaman sekarang atau Gen Z ini untuk memulai kegiatan dan menumbuhkan jiwa social entrepreneurship yang bisa berdampak bagi orang banyak di zaman sekarang dan bisa berdampak besar di kemudian hari. Mungkin itu saja, terima kasih. Masya Allah, terima kasih. Ini pertanyaannya dari fishball ya. Kalau saya usul ulang kayaknya nggak bisa jawab ya. Udah siap ya? Oke, saya tampung lagi satu lagi dari yang perempuan. Yang perempuan ya, nggak apa-apa ya Akhi. Ada istri antum, titip pertanyaannya nggak apa-apa. Boleh kakak, ya silakan. Kenalan nama dan ditujukan kepada siapa. Panggilannya Kak Alea ya, bukan? Oh bukan. Cek, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmah Dalimunte. Saya asalnya sama Kak Amira dari Sumatera Utara juga. Oh, Masya Allah. Tapi jauh ya Kak, saya 12 jam lagi dari Medan. Oh, oke. Jadi pertanyaan saya ini khusus buat Kak Amira tentang hijrah ya Kak ya. Jadi awal-awal hijrah itu emang rasanya kayak bersemangat banget gitu. Jadi rasa untuk sholat, kekajian, berpuasa, dan kelakuan kebaikan-kebaikan itu kayaknya semangat aja gitu.
Namun pernah nggak sih Kak berada di kondisi futur gitu, futur ngerasa kayak mulai males atau gimana gitu. Nah gimana Kak Amirah menghadapi fase futur itu, gimana Kakak menjalaninya dan menghadapinya gitu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Izin Kak Fikra dulu boleh ya? Nanti biar sekaligus dijawab sekaligus yang kedua. Tadi Kak Fikra, tips dan trik Gen Z memulai kegiatan sosial atau social enterprise. Ya generasi apapun kayak bisa minjem tagline-nya itu perusahaan yang warna hijau ya. Oh, iya, iya. Dimulai aja dulu. Mulai aja dulu ya. Iya kalau buat aku sih ini ya, kalau berbuat dimulai sesuai kemampuan gitu ya, belajar dan mau berevaluasi gitu. Jadi nggak malu kalau emang ternyata belum waktunya, ini belum tepat, ganti arah gitu kan, atau diperbaiki. Jadi kita tadi kata kunci selalu luruskan niat gitu. Niatnya kita mau ngapain sih gitu kan. Pasti dibuka jalannya. Apakah jalannya harus kita yang menjadi entrepreneur? Mungkin nggak semua orang akan menjadi entrepreneur. Kalau semua orang jadi entrepreneur nggak ada yang bekerja gitu kan buat perusahaannya. Tapi di sisi lain jadi berani berbuat dulu gitu kan, mulai belajar dan berevaluasi gitu. Kalau bagus ya diteruskan, kalau ternyata kurang ya diperbaiki gitu. Mungkin kalau dari aku simpelnya itu aja. Oke, dimulai dulu dan diperbaiki. Kak, boleh Kak silakan sama tips buat Gen Z yang tadi yang pertama. Iya, ini tips buat futur iman kebetulan tepat nih nanyanya. Soalnya kan aku juga sering futur iman gitu. Tapi gini, kalau kita futur iman, pertama kita harus punya standar. Apapun itu, bukan hanya milih pasangan doang yang punya standar ya. Standar iman kita juga harus punya. Contohnya sebagai seorang muslim kita harus sholat 5 waktu gitu. Sefutur-futurnya kita, semales-malesnya kita harus tetap sholat 5 waktu. Even itu mungkin aku tidak menyuruh ya, tapi ini cerita pengalamanku. Atau mungkin itu kayak ditelat-telatin, mungkin maghrib di dijamak ya namanya, Ya disubuh-subuhin gitu ya maghribnya gitu. Ya maghrib, maghribnya di deket-deketin isya. Pokoknya ada standar tetap harus sholat ya. Jangan sampai bolong ya. Apalagi kalau ketika kita mulai hijrah, memang semangatnya, tapi supaya api semangat itu tetap menyala, ya pokoknya gini, jangan terlalu berlebihan di awal. Maksudnya gini, jangan sampai mungkin kita kayak gimana ya, kadang-kadang kita harus tahu diri kita, limit kita seberapa gitu loh. Jangan terlalu banyak di awal, pokoknya step pelan-pelan, yang penting dia grafiknya tetap naik gitu loh. Itu tetap naik. Terus yang pertama, kedua yang tadi, ketiga dijaga circle-nya, karena circle itu mempengaruhi sekali. Kamu cek aja circle kamu itu siapa aja sekarang gitu loh. Circle itu sangat mempengaruhi hingga 90% kalau aku ya, pengalaman aku sendiri gitu. Kadang-kadang kalau futur nih, misalnya lagi males nih sholat tepat waktu contohnya. Aku ngelihat teman-teman aku ini pada sholatnya itu kayak pada tepat waktu semua, itu aku gusar sendiri loh Kak kalau nggak sholat tepat waktu gitu loh. Jadi kayak ada keresahan sendiri, itu diingatkan sama teman. Jangan sampai kita udah sadar, dan tips terakhir, kita harus sadar kalau kita lagi futur iman. Kenapa kita harus sadar? Supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau misalnya kita lagi futur iman, jangan malah makin dimales-malesin. Kita sadar kita futur, berarti kita nggak boleh males nih, yang aku bilang tadi, standarnya harus tetap tetap dilakuin, jangan sampai bolong, karena nanti ketika kita bolong satu ada bolong-bolong yang lainnya. Jadi harus tetap punya standar, semalas-malas apapun tetap dilakuin gitu. Itu sih. Masya Allah. Tepuk tangan boleh teman-teman ya. Pengalaman. Pada saat kita futur, jadikanlah visi kita lebih futuristik daripada kefuturan ya, kira-kira begitu. Berikan aplaus kepada dua narasumber kita. Masih banyak pertanyaan, tapi sayang sekali saya sudah di-cut oleh panitia, time over karena menuju imsak nanti. Terima kasih. Akan ada pemberian cindera mata dari panitia kepada panitia, dipersilakan. Boleh berkenan berdiri Kak ke depan. Akan ada pemberian cindera mata dari panitia. Persilakan. Silakan, yang akan memberikan. Saya yang memberikan. Masya Allah. Oke. Oke.
Kita foto bersama dulu boleh? Kenapa? Karena ini adalah hampers hasil dari kolaborasi kegiatan muamalat yang ada di Masjid MRBJ. Ini kolaborasi Masjid Sepanjang Waktu, Dapur Rumah, dan Remisha. Saya satu lagi buat saya, jangan lupa nanti. Kita izin foto dengan peserta, kita turun boleh ya? Kita foto sama teman-teman yang sudah dari jauh-jauh ya, dari subuh kalau nggak salah ya. Boleh agak merapat biar dapat frame-nya. Boleh di sini, yang laki-laki di sini, akhwat di sini boleh. Boleh dibantu fotografer. Boleh teman-teman Remisha yang mau ikut, boleh silakan. Oke. Mau ditemenin boleh silakan. Oke. Aman? Dapat semua teman-teman? Kita foto dulu pertama. Oke, Satu, dua, tiganya dong. Itu video dong. Ayo senyumnya yang bagus buat di kalender 2025 ya, Masya Allah. Video dari Bang Edi. Kalau dibilang Remisha, jawabnya mudah, memakmurkan masjid. Ya, betul. Atau Kampung Ramadan aja Bang Edi. Oh iya, silakan antum aja silakan. Kalau dibilang Kampung Ramadan, jawabannya Sparkling of Ramadan. Oke. Bang Edi boleh bantu pakai mic Bang Edi ya. Sparkling of Ramadan. Oke, 1. Sudah siap Nobel? 2, 3. Kampung Ramadan MRBJ. Sparkling of Ramadan. Takbir. Allahu Akbar. Oke. Baik, terima kasih Tepuk banyak tangan untuk kita rekan-rekan. semua ya. Jangan Tepuk ragu tangan tepuk untuk para tangannya ya. narasumber. Terima kasih sudah berkenan. Dengan ini kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Saya tutup dengan pantun hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.